Makan di gelung itu merupakan tradisi dari nenek moyang kita dulu. Kalau kita ingin membuat tuh seperti kita punya tumbuhan dari leluhur. Umpamanya si itu sakit atau anak yang sakit. Si pasien itu sudah puas berobat di sana sini. Sudah tak mau sembuh, dukun kampung semua di mana orang pintar cari kan tak mau sembuh juga. Katakanlah tidak bisa dideteksi oleh secara medis. Kita mau tak mau harus buat makan di gelung. Masyarakat suku Melayu termasuk dalam suku yang mempunyai ciri khas yang cukup kentara. Karakteristik paling menonjol ada pada dialek bahasanya yang begitu khas. Selain itu, masyarakat suku Melayu juga terkenal sebagai masyarakat yang mempunyai berbagai kebudayaan khas yang terwujud dalam bentuk bahasa, rumah adat, pakaian adat, dan aspek kebudayaan lainnya. Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah dari sekian banyak daerah di Indonesia yang dihuni oleh suku Melayu. Suku yang bermigrasi dan akhirnya menjadi penduduk di daerah tersebut. Sejarah membuktikan, selain wilayahnya yang cukup luas, Tanjung Jabung Timur juga memiliki potensi alam yang besar, sehingga menjadi peluang kepada penduduk luar untuk datang dan bermukim di wilayah tersebut. Para pendatang tersebut adalah suku bangsa Bugis, Palembang, Jawa, Minang, Kerinci, Batak, dan Banjar. Etnis yang heterogen tersebut hidup membaur yang menyebabkan percampuran adat melalui hubungan perkawinan dan hubungan perkerabatan yang erat. Salah satu upaya yang menjadi perekat antar etnis yang ada adalah melalui pelestarian tradisi. Momen pelaksanaan tradisi menjadi wadah pemersatu dan perekat tali silaturahmi dan persaudaraan. Ketakutan mereka terhadap bencana alam, masa paceklik, kematian, kutukan, dan hal-hal lainnya yang dapat mengancam kehidupannya telah menumbuhkan berbagai tradisi yang hingga kini masih tetap hidup. Tradisi masyarakat Tanjung Jabung Timur yang ada merupakan warisan budaya nenek moyang yang diwariskan turun-temurun, dan di dalamnya terkandung nilai-nilai kearifan yang masih relevan dengan kondisi sekarang ini, seperti nilai kebersamaan, gotong royong, persatuan, dan religius. Salah satu tradisi yang ada di Tanjung Jabung Timur adalah tradisi makan di kelung, yaitu merupakan sebuah tradisi yang terdapat di Bendahara Ilir. Tradisi ini merupakan representasi dari kepercayaan masyarakat Melayu Timur yang dahulunya menganut kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Assalamualaikum kami ucapkan kepada Tuhan Ibu yang sekalian. Kami mengajian dengan ulungan kepada Tuhan yang hadir sekalian.
Ini pasnya. Ya, anu dah katakan. Bahan tidak di Kalau menurut saya kelong itu ialah sebuah papan yang dibentuk seperti taming. Kalau kalau itu bisa satu-satu saat entah terdesak kalau dulu dan berperang, berkelahi, itu bisa kita ambil sebagai pelindung. Samping kelung itu berbentuk sebagai tameng, itulah pertahanan keluarga. Pertahanan keluarga untuk menyatukan, untuk mengikat keluarga. Itulah filosofinya. Maka dibuatlah tempat makan itu dengan menggunakan tameng. Tradisi makan jagung sebenarnya itu bukan tradisi, bisa juga dikatakan tradisi, tapi itu suatu prosesi pengobatan yang dialami sesuatu keluarga dari turun temurun. Misal di satu keluarga mengalami sakit yang katakanlah tidak bisa dideteksi oleh secara medis, begitu dengan memanggil leluhur, dengan orang-orang pintar, para kiai misalnya kan, terutama sesepuh keluarga. Kemudian sesepuh keluarga itu dengan ya secara ritual yang telah dilaksanakannya itu nanti dia bisa mendeteksi, oh bahwa anak ini mengalami sakit nih atas tuntutan istilahnya itu supaya mengingat zuriat keturunan kita ini mungkin sudah jauh, sudah tidak akrab lagi, maka itu diingatkan dengan melalui proses misalnya pengobatan. Oh ini anak ini sakit, kita harus membawakan kelung, mudah-mudahan mendapat barokah, dia dikasih kesembuhan oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi kami tak bawa cucu, tinggal. Terutama sekali istilahnya papan kelong namanya. Papan. Setelah itu dengan alat-alat lain seperti daun pisang. Sudah itu dibuat satu tempat, daun pisang tadi dilapis-lapis, 3-4 lapis gitu. Dengan peralatan utama sekali ialah seperti masak-masakan ayam itu dibutuhkan 3. Jadi yang betul-betul ayam biring kuning. Dari kuku, dari paruhnya, kakinya, matanya pun
kadang-kadang ada ketemu juga sini. Barangkali kesepian tadi. Gini Bu, jadi kan di keluarga kami sudah itu tadi kami bilang kita pergi ke dokter sudah tak mau sembuh, dukun kampung semua di mana orang pintar cari kan tak mau sembuh juga. Jadi datuk kami itu kan panjang segini janggutnya. Jadi katanya tengoknya coba-coba lagi bikin keturunan Melayu. Bikin keturunan Melayu. Jadi keturunan Melayunya apa? Itu mama kami. Cari ayam sepasang biring, nama ayam tuh ayam biring. Labu, pulut hitam, pulut putih, beras. Yang dibikin ini cara-caranya. Itulah kata kami tadi, setelah dibikin mudah-mudahan datang orang itu. Alhamdulillah Tuhan masih ngabulkan. Cuma sekarang ini Bu, kami tak berani karena dia itu Bu nanti kan mayang pinang tuh digantung di pintu sama anak pisang di sini. Nanti itu pakai pedang Bu, tapi dia pakai kemenyan. Kemenyan sudah diganti-ganti nanti. Itulah datuk kami itu kan. Jadi kalau dia bisa manggil, bisa menangkan. Ya, panjang. Jadi kan enakan begini. Hari ini sembuh. Apa itu ya? Awak. Sudah tuh. Ya. Tempat dodol belum. Hal lain yang perlu dipersiapkan juga ialah kembang mayang, tebu hitam, dan pohon pisang. Kembang mayang diikatkan di palang pintu sebagai bagian akhir ritual. Kemudian, anak pisang disandingkan dengan tebu hitam lengkap dengan akar dan daun. Jadi bagi masyarakat Melayu warna kuning itu adalah warna keagungan. Dan ternyata secara ini setelah dilakukan penelitian bahwasanya warna kuning itu memang warna yang di atas dari warna-warna yang lain. Jadi kalau seandainya orang memakai baju kuning didekatkan baju warna lain maka akan hilang. Tapi bagi masyarakat Melayu kuning itu adalah warna keagungan. Seperti suku lain pada umumnya, suku Melayu juga memiliki senjata pusaka khas yang diwariskan secara turun-temurun, yakni kampil dan sundang. Dan kedua senjata ini adalah senjata yang digunakan dalam prosesi ritual makan di keluarga. Jadi simbol buaya ini sendiri banyak persepsi yang kami terima. Banyak yang menceritakan bahwasannya orang-orang Melayu Timur ini adalah orang-orang yang tangguh di laut. Mereka itu memang ibaratnya itu pelaut-pelaut handal. Jadi armada laut orang Melayu Timur yang mengabdi kepada kerajaan Johor lama yang menggunakan lancang kuning itu memang sangat ditakuti oleh penjajah. Ini yang persepsi yang kami terima. Nah, dengan simbol buaya itu sendiri, bahwa simbol buaya itu sendiri, buaya itu adalah makhluk yang setia. Jadi karena kalau sekarang dibilang buaya darat, salah. Buaya itu kalau dia punya pasangan maka dia tidak akan mencari pasangan lain. Dan kemudian dia tangguh di laut. Dan buaya itu tidak akan mengganggu kalau tidak diganggu. Nah, itulah yang dipegang orang Melayu Timur. Orang Melayu Timur tidak akan mencari musuh, tapi jangan dia diganggu. Udah. Kelas uang bakal tuh kita macam mana kan kita nasi kumpul zaman dulu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله 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 إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين وإلى أرواح العلماء العاملين والصحابة والصالحين والأولياء أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وبلادها والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melaksanakan ritual, kita baca doa selamat. Kita memohon kepada Allah supaya yang si sakit ini diberi keselamatan, diberikan kesehatan. Kita baca tolak bala. Kita mendolak segala bala, segala penyakit yang datang. Nah, jadi dengan adanya doa kita memohon kepada Allah, maka energi positif itu akan timbul. Jadi doa orang ramai itu biasanya akan menimbulkan energi positif. Nah, jadi itu yang anu nih. Jadi kita tidak sebatas atau ritual itu nanti ada yang kemasukan atau ada yang macam gini. Jadi dengan ada yang kemasukan, nah itulah tadi. Karena kita memohon ini supaya sehat untuk. Jadi kan semuanya perlu bersih gitu loh. Nah, ada nanti kita membakar dupa atau sekian macam. Jadi terkadang ada persepsi yang salah. Berarti kalau kita membakar kemenyan itu syirik. Padahal setan itu tidak mau dengan yang wangi-wangi. Kemenyan itu kan wangi. Jadi kita mengundang ibaratnya itu ibaratnya mendekatkan mungkin para malaikat. Wallahu alam, kita tidak ini salah satu persepsi yang kami tangkap. Jadi bukan sekedar kita ibaratnya kalau kita bakar kemenyan. Padahal kalau dalam penelitian itu biasanya kalau macam di masyarakat Jawa gamelan itu dikemenyani supaya ini awet. Keris dikemenyani biar awet. Senjata-senjata itu dikemenyani biar awet. Itu tujuan dari ini. Tapi yang jelasnya kalau menurut kami karena ibaratnya itu yang mengundang ini kita perlu yang harum-harum. Makan di gelung itu merupakan tradisi dari nenek moyang kita dulu. Tapi dengan perkembangan zaman dan teknologi sekarang, itu kebudayaan ataupun juga tradisi makan di gelung itu sedikit agak mengalami tidak ada yang melestarikan, sehingga kan lama-kelamaan itu bisa terlupakan. Itu masalah sekarang tuh, tidak adanya lagi penerus yang benar-benar mau melaksanakan tradisi makan di gelung sebagai ada tradisi Melayu asli, Melayu Timur. Nah, kenapa sekarang jarang dilaksanakan? Pertama, karena ibaratnya ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya ini syirik. Sebenarnya tidak seperti itu. Karena setiap prosesi itu orang yang lagi untuk membuat kue-kuenya itu orang yang datang bulan itu tidak boleh. Itu kotor. Kemudian biasanya orang-orang yang itu berwudu dulu. Kemudian berdoa dulu. Ini cuma bentuk ikhtiar. Bentuk ikhtiar kita memohon kepada Allah. Nah, ikhtiarnya itu dengan makan di gelung. Setelah ini makannya sama-sama. Sedekah kita dengan keluarga kita. Karena yang paling wajib menerima sedekah itu kan keluarga dulu. Nanti orang lain, keluarga dulu. Nah, sedekah kita dalam bentuk makanan ini tadi. Dan kemudian ada makanan-makanan yang ini. Memang makanan-makanan yang kadang-kadang makanan-makanan yang disajikan di acara makan di gelung itu ibaratnya makanan-makanan istimewa yang tidak kita dapat jumpai sehari-hari. Jadi karena kita mengundang keluarga, kita mengumpulkan keluarga, memohon keluarga mendoakan si sakit ini biar cepat sembuh, ya kita jamulah dengan makanan yang ibaratnya itu yang jarang dijumpai. Jadi makanan itu makanan istimewa. Nah, makan enak gitu. Kampil itu filosofinya untuk memutuskan semua yang menghalang di dalam keluarga, rintangan, istilahnya itu selisih paham segala macam itulah putuskan. Jangan lagi
disambung-sambung yang tidak baik, maka diputuskan. Begitu juga di dalam, di luar, selesaikan semua urusan. Sekali saja, jangan berulang-ulang. Makanya putus tidak putus itu sekali pancung, itulah sebagai simbol saja. Putus atau tidak jadi masalah. Harapan kami, keinginan kami kepada generasi muda, tetaplah melestarikan budaya ini. Walaupun mungkin tidak dilaksanakan secara besar-besaran, tapi ini tetap kita laksanakan, bahwasanya masyarakat Melayu punya budaya ini. Jadi jangan sampai budaya ini hilang dimakan waktu. Kemudian juga kami berharap kepada yang tua-tua, mungkin ada yang salah persepsi tentang makan di kelung ini, ya kami mohonlah dukungannya. Jadi sehingga budaya ini tetap hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak tergerus oleh pergeseran zaman. Tradisi makan di kelung ini kalau bisa itu dilestarikan, ditumbuhkan kembali. Bila perlu istilahnya itu didokumentasikanlah, sehingga memang adat atau budaya tradisi makan di kelung itu bukan istilahnya itu dongeng, tetapi itu adalah suatu tradisi yang betul-betul terjadi pada saat yang dulu itu memang benar-benar ada. Tradisi makan di kelung adalah ritual bangsa Melayu Timur untuk menghormati leluhur terdahulu sebagai perantara hamba terhadap Tuhan. Ritual yang awalnya begitu sakral, kini bergeser menjadi tradisi yang syarat akan makna dan filosofi. Pergeseran zaman dan percampuran budaya sempat membuat ritual ini dilupakan oleh sebagian anak keturunan suku Melayu Timur. Akan tetapi, ritual ini akan selalu menjadi bagian penting dari perjalanan panjang anak keturunan suku Melayu Timur dalam mengenang, menghormati leluhur, menjaga alam, dan juga sebagai bentuk rasa syukur terhadap penciptanya. So